talibil ilmi wad da'i ilallah idza arada ad-da'wah ilallah ayyadun nas bitajrid wa dzalika min hikmati wa adabi da'wah. Ya, dianjurkan bagi pencari ilmu ya, dan juga ada ilallah, orang yang menyeru pendakwah apabila hendak berdakwah, maka ayatun nas, mengajak manusia bitajrid, yaitu dengan step by step atau perlahan-lahan. Wa dzalika min hikmati wa adabi dakwah, karena itu daripada hikmah dan juga daripada adab dalam berdakwah. Ya, jadi bagi mencari ilmu, bagi para pendakwah, kalau ingin dakwah, ingin menyeru, ingin mengajak orang dalam kebaikan, maka ajaklah dengan cara yang perlahan-lahan, pelan-pelan. Ya, itu karena itu termasuk daripada hikmah dan juga adabnya dakwah. Jadi kalau dakwah itu mesti pelan-pelan, nggak bisa keras-keras. Ya, ada stepnya, nanti ada pelan dulu, nanti baru kelas itu juga ada gitu ya. Jadi ya emang kadang perlu, kalau musuhnya pelan ya kita lawan keras, kalau keras lawannya pelan gitu aja udah gitu. Api lawannya air udah gitu aja udah. Jadi sesuai ya kondisional. Jadi dakwah itu kondisional, tergantung dengan kondisinya. Kalau kita lihat dakwah orang dulu, kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar itu orangnya lemah lembut, tapi Sayyidina Umar bin Khattab orangnya keras, ya orangnya keras. Sayyidina Utsman bin Affan lembut orangnya, Sayyidina Ali keras, begitu. Ya saling, tapi mereka semua saling melengkapi begitu. Jadi ada waktunya pelan ya pelan, ada waktunya keras ya kan keras. Tergantung aja kondisional. Kemudian yang bagi insan ayat takhallaq birrahmah ma'a jami'il khalqillah walau ma'a bahimah. Ya, dianjurkan juga untuk para manusia ini, bagi manusia ayat takhallaq, dia berakhlak birrahmah, dengan akhlak yang rahmat, ma'a jami'il khalqillah, kepada semua makhluknya Allah. Ya, walau ma'a bahimah, walaupun kepada bahimah, pada binatang. Jadi kita ini semuanya harus berakhlak kepada siapapun, harus dengan rahmat, ya rahmat. Karena dengan hal-hal yang kayak gitu kita anggap sepele nih, kita cuma ngasih makan kucing kan, itu sepele kan, tapi di situ bisa saja ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali rahimahullahu taala, yang kita kenal dengan karya beliau, kitabnya Ihya Ulumuddin, dan juga kitab-kitab lain banyak sekali. Ya, itu beliau dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kitabnya, bukan karena karyanya, bukan karena ibadahnya, cuman gara-gara beliau mendiamkan ada seekor lalat hingga di tinta beliau. Jadi orang dulu tuh kalau nulis pakai tinta yang ada anunya kayak ayam tuh, bulu ayam lah begitu. Jadi diambil celupin untuk tulis begitu. Nah, ketika ada seekor lalat datang ke situ, maka Imam Ghazali rahimahullah taala membiarkan itu itu lalat haus, diminum tuh sampai kenyang, baru nggak diusir. Nah, disitulah gara-gara rahmat sama seekor lalat dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus rahmat ya pada siapapun. Ada juga kan mungkin pernah dengar seorang seorang pelacur yang mana pelacur tersebut bertahun-tahun hidupnya melacur. Suatu ketika sebelum dia meninggal, dia melihat anjing yang kehausan, lalu diambilkan air pakai sepatunya, lalu diminumin ke anjing tersebut. Lalu selama itu kemudian dia meninggal. Masuk mana dia? Surga. Kenapa? Karena rahmat sama hewan. Padahal anjing kan gitu, padahal hewan najis, tapi kan tetap ada rahmat sama makhluk. Nah itu, situlah Allah angkat, Allah ampuni dosanya. Gitu. Jadi jangan sampai ini kita nih nggak ada rahmat. Jadi mesti ada rahmat, ya ada rahmat, ada kasih sayang. Ya, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, kalian bakal disayangi sama yang ada di langit. Itu hadis Rasulullah SAW. Pada siapapun ya harus berakhlak, harus ramah, harus
kasih sayang sama preman, sama bajingan, sama siapapun harus. Jangan kita yang pakai koko lihat ada preman geli ya, atau jijik, jangan, nggak boleh begitu. Kan kita ngerasa diri kita lebih baik daripada mereka. Padahal apakah sudah ada jaminan surga buat kita atau sudah ada jaminan neraka buat mereka? Kan enggak. Siapa tahu kita yang merasa kita nih alim malah kita masuk neraka. Sebaliknya yang dia bajingan dia malah masuk surga. Enggak tahu kita. Hati-hati. Ya. Kemudian man lam takun lahu basirah tuflihi qala ta'al muallimin wal mudarrisina fi. Ya, siapa yang enggak punya basirah tuhdihi, pandangan yang menjadi petunjuk buat dia, qala ta'al al-muallimin wal mudarrisina fi. Bikin capek doang ya, capek-capekin guru doang, capek-capekin muallim, mudarris sama ya. Nyampe-nyampein guru. Ini kalau murid gak punya pandangan, gak punya basirah, ya nggak ada basirah yang nunjukin dia buat jadi benar, cuma bikin capek guru doang ya. Jadi guru ngajarin dia bertahun-tahun, tetap aja goblok, tetap aja nggak ngerti. Kenapa? Dia nggak punya pandangan, nggak punya basirah. Nah basirah ini sini hati, basirah. Nah, basirah tuh pandangan dari hati. Hatinya udah ada petunjuk, baru dia bisa dapat hidayah, dapat petunjuk. Kalau hatinya belum kebuka, dia nggak bakal dapat petunjuk. Cuma aja diajarin kayak apapun, cuman apa? Tolak, cuman manjang-manjangin doang, nyapein doang. Tolak taat, bikin capek doang. Para guru ya, dan para orang-orang yang ngajarin dia capek doang. Makanya kita harus punya tuh yang namanya basirah, pandangan hati harus buka, minta sama Allah Subhanahu wa taala buka namanya basirah. Ya. Kemudian alisan ilal jar yakunu bisalas, ya. Kebaikan kepada tetangga dengan 3 perkara. Bikafil adza wa bazlun nadza wa ihtimalul adza. Ya, baik sama tetangga itu dengan 3 perkara. Ya. Baik sama tetangga dengan 3 perkara. Apa? Tidak mengganggu. Jadi sesama kepada tetangga nggak boleh mengganggu. Ya, siapapun tangganya, walaupun tangganya orang kafir, lagi kafir zimmi, kafir yang dalam tanggungan, artinya kafir yang tidak boleh diganggu, maka kita tidak boleh mengganggu. Ya. Wabazlun nada, kita apa? Suka menolong. Sama tetangga suka menolong. Karena tetangga adalah orang yang terdekat dari rumah kita. Ya bagaimanapun dia yang tahu kondisi kita. Ya. Jadi kita harus tolong menolong. Dan semua yang kayak begini-begini nih udah diajarin sama Rasulullah SAW. Bahkan kepada tetangganya yang Yahudi sekalipun Rasulullah tetap care gitu ya. Sakit dibawain makanan. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak pernah mengganggu orang-orang tersebut. Mereka hidup damai di tengah-tengah kaum muslimin gitu. Terakhir wahtimalul adza, ya sabar kalau kita diganggu kita sabar. Wahtimalul adza, diganggu sama tetangga, ngoceh-ngoceh, kita digibahin, udah diem. Tuh. Jadi baik kepada tetangga dengan 3 perkara, yaitu apa? Tidak mengganggu, suka menolong, dan sabar atas gangguan. Kita tidak mengganggu tetangga. Kedua, kita suka menolong tetangga. Kita saling tolong menolong, ya, bantu-membantu kepada tetangga. Dan juga sabar menghadapi gangguan. Bahkan di antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab bertetangga itu, dalam hadis Rasulullah mengatakan iza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha, ya, wa ta'ahad jirana. Kalau kamu dimasak marok, ya, marok kuah. Jadi marok tuh nggak harus identik dengan daging, itu marok tuh kuah. Ya cuman identik kan kita tahu dengan daging. Ya ente bilang asam itu marok ya nggak apa-apa, kan berkuah. Ya bakso yang dibilang marok ya nggak apa-apa, berkuah. Marok tuh kuah, ya. Marjan yang dibilang kuah nggak apa-apa, kan ada kuah-kuahnya gitu. Nah, jeruk juga yang dibilang ini nggak apa-apa. Ya. Ini ada kuah-kuah gitu, marok ya. Jadi kalau kata Rasulullah, kalau kita masak yang berkuah-kuah itu apa? Fa'aksir ma'aha, banyakin airnya. Ya. Kenapa? Wa ta'ahjirana, nanti kamu bisa bagi itu
tetangga. Cuman jangan kuahnya doang dibagi sama isinya juga bego banget. Tetangga cuma dapat kuahnya doang, jangan. Gitu maksudnya ya berarti kita kalau pun masak yang berkuah-kuah kasih kuahnya doang berarti dia bilang kagak, lu bego berarti. Kasih juga sama isinya. Gitu maksudnya. Ini kan anjuran, jadi Rasulullah tuh sampai sedetail itu loh, sampai dapur dikasih tahu kalau lu masak yang berkuah-kuah, banakin kuahnya bagi tetangga, jangan lupa sampai segitunya. Shallallahu ala Nabi. Apa ada pemimpin yang seperti itu? Ada pemimpin kita sampai memperhatikan urusan dapur seperti itu? Enggak ada, cuman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikit lagi. Man arada ayarifa hal huwa min ahlin nar atau min ahlil jannah falyandur ila fala ijranu alih. Siapa yang pengen tahu apakah dia ini penduduk neraka atau penduduk surga? Kita pengen tahu. Kita ini ahli surga apa ahli neraka? Ya, kira-kira nih kita nih calon penghuni neraka apa penghuni surga? Apa? Sini falyandur ila sana jirani alih. Maka lihatlah terhadap pujian tetangganya. Ya. Wa in asanu alai khairan fahuwa min ahli jannah. Kalau tetangga muji baik, maka dia ahli surga. Wa in asanu alai syarran fahuwa min ahli nar. Kalau tetangga sebaliknya malah mencela, maka kita jadi ahli neraka. Jadi kalau pengen tahu nih orang nih ahli surga neraka, lihat aja komentar tetangga. Oh ini orang baik, sama suka ini suka itu, berarti insya Allah jadi orang ahli surga. Cuman kalau ini pelit, bakhil, punya makanan diem. Kalau ada apa-apa juga nggak pada bantu, berarti baliknya ahli neraka. Waliyazubillah. Gitu aja dah kalau pengen tahu ya. Ahli surga apa bukan, lihat daripada apa? Dari komentar. Ya, komentar tetangga baik, berarti dia ahli surga. Kalau komentar tetangga buruk, berarti dia ahli neraka. Waliyazubillah. Ya begitu kan kita nih bagaimana tetangganya aja. Makanya kalau cari rumah lihat dulu tetangganya. Makanya ada mengatakan adar qoblal jar. Ya, aljar qoblal dar. Ya apa adar qoblal jar. Jadi apa rumah dulu tetangganya dulu ya, aljar qobladar, tetangga baru rumah. Jadi misalnya mau tinggal di mana nih di Bekasi, cari komplek yang mana yang bagus, yang tetangganya ramah, yang di situ muslim semua orangnya orang-orang beragama, harus cari dulu rumah di situ. Jadi jangan sampai cari rumah yang penting bisa rumah jangan, tapi tetangganya nggak enak ya. Tapi nggak ada yang tahu di situ kan, mati sakit nggak ada yang peduli orang. Coba kalau kita di sini sakit, ada yang jengukin, mati ada yang ngelayatin, ada yang bantuin, ada yang bawain aqua, ada yang bawain tenda segala macam, gotong royong. Ya aljar qobladar. Tetangga dulu baru rumah. Itu resep ya kalau pengen punya rumah, lihat dulu lingkungan tetangganya. Gitu. Terakhir nih, saya udah nggak kuat nih. Lama-lama suara juga udah jelas. Bala ada balahu la ilma lahu. Ya. Yang nggak ada adab berarti dia nggak punya ilmu. Ya. Kalau orang berilmu pasti beradab. Ya. Ini sini orang man la adab, orang yang nggak punya adab, nggak punya sopan santun, berarti dia nggak punya ilmu. Bagaimana orang-orang bisa beradab? Ya karena orang punya ilmu. Karena akhlak itu dari mana? Dari ilmu. Ya. Waman la wara alahu la zulfalahu. Siapa yang nggak warok tuh apa ya, hati-hati gitu, warok ya, la zulfa, dia nggak bakal dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warok ini warok juga di antara sifatnya orang soleh, para aulia, sifatnya warok, hati-hati, nggak sembarangan. Jadi mau ngapa-ngapain tuh hati-hati, takut, jelas ya. Ada makanan nih, walaupun di majelis ada makanan, lihat dulu nih punya siapa. Jangan main comot, hati-hati. Kalau tahu ini tinggalin sama dia. Takut tar subhat, ujung-ujung jatuhnya ke haram. Jadi sini saya ulangin lagi, yang nggak punya adab berarti nggak punya ilmu. Ya. Dan yang nggak punya warok berarti dia nggak ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi sembarangan comot, ada siapa ada duit nganggur comot begitu tuh. Itu namanya orang nggak punya warok, main comot-comot ada air ya minum gitu, padahal nggak tahu punya air orang diminum minum baik gitu kan. Ya sekilas kan kayak boleh kayak bebas, cuma kan kalau orang yang nggak halalin gimana, itu yang repot. Nah itu katanya kalau orang nggak punya warok, orang tersebut nggak bakal bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini satu lagi dah. Ya, man la yamlik aina la yamlik qalbah, wa man la yamlik qalbah lam yamliku farjah. Ya, siapa yang tidak bisa menguasai matanya, dia tidak bisa menguasai hatinya. Dan barang siapa yang tidak bisa menguasai hatinya, dia tidak bisa menguasai kemaluannya. Betul. Oh. Nah, sekarang begini, kita nggak bisa ngendaliin mata, ya. Akhirnya mata ini kemana-mana, lihat apa baik, ya lihat ya kayak lihat cewek, lihat apalah, lihat yang sahwat lah. Ya akhirnya apa? Masuk ke hati. Jadi yang namanya jatuh cinta itu apa istilahnya apa? Apa hati naik ke mata? Ya kalau untuk urusan maksiat benar dari mata turun ke hati. Cuman kalau urusan cinta benar dari hati baru naik ke mata. Ya. Dari mata lama ke hati. Jadi udah. Jadi hati condong, pengen maksiat. Udah dia nggak bisa lagi nguasain matanya. Ya dia bisa nguasain hatinya, dia udah nggak bisa lagi kontrol kemaluannya. Akhirnya kemana baik, dan sebagainya. Ya berzina, dia berzina, arah zina, gitu. Jadi kalau orang nggak bisa menguasai mata, dia nggak bisa menguasai hati. Kalau udah nggak bisa menguasai hati, dia nggak bisa menguasain, udah hilang, nggak karuan. Nanti ada kejadian lah, bapak perkosa anak bunuh orang tua, macam-macam dah, anak perkosa ibunya, naudzubillah, engkong kakek merkosa cucunya. Kalau bisa tuh kita bisa menguasain mata, kalau mata nggak kuasa, hati nggak kuasa. Kalau hati nggak kuasa, untung nggak bisa dikuasai. Gitu, hati-hati.